Perempuan ketika dia sholat pada waktunya, dia puasa pada bulan Ramadan, lalu dia berzakat kalau dia punya uang dan berhaji kalau dia kaya, kemudian wa ta'at zaujataha, dia pun taat kepada kepada suaminya, dakhalal jannata min ayyi babin syi'ti, dia akan masuk surga lewat pintu mana yang ia suka. Perempuan tidak ada sholat sunat, Pak. Tidak ada puasa sunat. Tidak ada baca Al-Quran. Tidak ada sedekah. Tidak ada tahajud. Tidak ada duha. Tidak ada. Yang ada apa? Dia khadam kepada suaminya. Ketika dia khadam kepada suaminya, semuanya didapati. Bahkan ketika suaminya musafir, Bapak Ibu, lalu dia berpuasa pada hari Senin ataupun Kamis misalnya, tiba-tiba suami pulang walaupun sudah akhir hari, wajib iftar, wajib berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sungguh sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita adalah berbicara masalah nasihat, yaitu bimbingan dari seorang suami kepada istri-istrinya, atau pelajaran daripada seorang suami kepada istrinya ketika dia punya satu orang istri atau dia punya lebih daripada satu orang istri. Benar, mengganggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa wa'adha zawjatuhu nadban li ajli khawfi wuqu'i nusuzi minha kal iradi wal abusi ba'dal iqbali wa talaqatil wajhi wal kalamil hasyani ba'dal lainihi. Dan sunat memberi pelajaran oleh suami kepada para istrinya. Kenapa kita memberi pelajaran kepada istri? Li'ajli khawfi wuqu'i nusuji minha, karena kita khawatirkan akan terjadi durhaka, terjadi nusud daripada istri itu. Jadi ketika satu hari kita khawatirkan istri kita akan terjadi durhaka dengan kita sebelumnya menasihati dia, memberi pelajaran kepada para istri itu.
seperti berpaling istri itu sesudah dia menghadap dengan kita, dan seperti bermuka masam setelah manisnya wajah dengan kita, seperti kalam yang keji sesudah lembutnya kalam. Yang tadinya dia berbicara dengan kita dengan lembah lembut, sekarang tutur katanya sudah jadi kasar. Yang dulu dia menghadap kita, sekarang membelakangi kita. Yang dulu dia wajahnya manis dengan kita, sekarang sudah berwajah masam, berwajah muram. Jadi kalau seperti ini keadaan istri kita, sunat terhadap kita sebagai suami untuk memberi nasihat kepadanya. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, suami adalah guru bagi istri-istrinya, ya kan? Sehingga dalam fikih dikatakan seorang istri tidak boleh ikut pengajian kepada siapapun, ya, apabila suaminya seorang guru yang bisa mengajarkan dirinya. Mengajarkan apa? Yang pertama, mengajar tentang ilmu berumah tangga, tentang ilmu fikih munakahat. Kemudian mengajarkan tentang ilmu fikih ibadah, masalah bersuci, masalah sholat, masalah fardhu'in lainnya. Kemudian mengajarkan istrinya tentang masalah tauhid, ilmu tentang ketuhanan, juga ilmu di bidang tasawuf, ilmu akhlak. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf atau akhlak ini wajib diajarkan oleh seorang suami kepada istrinya atau kepada istri-istrinya. Ketika suami itu tidak mampu mengajarkan istrinya itu, katakanlah dia dangkal pengetahuan atau tidak ada sama sekali, si suami itu wajib mengantarkan istri ke tempat pengajian. Misalnya ada majelis ta'lim dalam kampung itu, di masjid itu, suami wajib mengantarkan istrinya untuk belajar pada majelis ta'lim itu. Tidak boleh melarang. Tetapi apabila suami itu mampu mengajarkan istrinya di 3 bidang ilmu itu, tauhid, fikih, dan akhlak, dia wajib mengajarkannya, dan dia pun boleh melarang istri untuk pergi ke tempat yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika istri mau nusyud, macam saya katakan tadi, dia bermuka masam, kemudian tutur katanya kasar, sunat bagi suami untuk menasehatinya, untuk memberi pelajaran kepadanya. Walami, ketahui olehmu, annan nusuja muskitul lin nafaqati wal kasmi. Perempuan yang nusud dapat menggugurkan bagi nafkah dan giliran. Yang tadinya kita berikan nafkah kepadanya bulanan ataupun harian, kemudian kita pulang ke rumahnya setiap datang giliran, tidak wajib lagi pulang kita ke dia, dan tak wajib lagi memberikan nafkah kepadanya apabila dianya itu sudah nusyud. Ya. Jadi yang bagusnya bagaimana? Tersebut dalam hadis 2 yang sahih daripada Bukhari Muslim. Daripada katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iza batatil mar'atu, apabila bermalam seorang perempuan, ya, kemudian
cengom dia akan firas suaminya. Ya, ketika suami bermalam pada rumah istrinya, lalu dia cengom. Apa mana cengom? Bermuka masam, bertutur kata kasar, dan membelakangi istrinya, suaminya itu. La'anat hatil malaikatu hatta tasbiha. Niscaya melaknat kepadanya oleh malaikat sehingga subuh. Ya. Jadi suami pulang ke rumahnya, dia bermuka masam, tutur katanya kasar, kemudian membelakanginya, mendapat kutukan para malaikat hingga subuh hari. Kemudian hadis yang lain daripada Ummi Salamah, daripada katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma mratin batat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Tiap-tiap perempuan, istri yang bermalam sementara suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, niscaya istri itu masuk surga. Jadi ketika kita bermalam dengan istri kita, kita ridha kepadanya. Kenapa ridha? Dia berbahasa santun, dia menghadap kepada kita, ya kan? Kemudian dia tidak bermuka masam, ya. Dakhalatil jannah, perempuan itu masuk surga, muslimin sekalian. Jadi luar biasa. Makanya pada hadis yang lain, surga itu mahal sekali bagi seorang istri, bagi seorang suami, Pak. Kita untuk mendapat surga, di samping sholat wajib, puasa wajib, zakat dan haji bila mana kita kaya, kita mesti sholat sunat, ba'diyah dan qobliyah. Salat sunat duha, salat sunat tahajud. Bahkan kita wajib berperang melawan musuh, Pak. Bersedekah, baca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Baru kita mendapat surga, Pak. Perempuan tidak. Perempuan ketika dia sholat pada waktunya, dia puasa pada bulan Ramadan, lalu dia berzakat kalau dia punya uang dan berhaji kalau dia kaya, kemudian wa ta'at zaujataha, dia pun taat kepada kepada suaminya, dakhalal jannata min ayyi babin syi'ti, dia akan masuk surga lewat pintu mana yang ia suka. Perempuan tidak ada sholat sunat, Pak. Tidak ada puasa sunat. Tidak ada baca Al-Quran. Tidak ada sedekah. Tidak ada tahajud. Tidak ada duha. Tidak ada. Yang ada apa? Dia khadam kepada suaminya. Ketika dia khadam kepada suaminya, semuanya didapati. Bahkan ketika suaminya musafir, Bapak Ibu, lalu dia berpuasa pada hari Senin ataupun Kamis misalnya, tiba-tiba suami pulang walaupun sudah akhir hari, wajib iftar, wajib berbuka puasa. Wajib berbuka puasa. Sama dengan apa? Di samping daripada ibadah wajib, istri adalah khadam kepada suaminya. Allah membuka pintu surga kepadanya lewat pintu mana yang ia suka. Ini berbeda dengan kita para suami, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita nasihati dia, Pak? Yang pertama, kita menghindar pada tempat tidur, Pak. Ketika dia tutur katanya kasar, bermuka masam dan membelakangi kita meninggalkan dia sendirian di tempat tidur. Sambil kita mengajari dia, Pak. Ya.
La fil kalami, tidak boleh pada kalam, pada berbicara. Ini hajar mak dalam bahasa Aceh Pak cungom Pak. Bahasa Jawanya jotohan. Ya Pak? Jotohan. Jadi cungom pada tempat tidur, kita misah tempat tidur. Tapi tidak boleh cungom pada kalam, kita terus ngomong sama dia. Bal yukrahu, bahkan dimengkruhkan cungom pada berbicara. Wa yahrumul hajru bih, dan haram cungom dengannya berbicara walau bukan dengan istri kita di atas 3 hari Pak. Jadi jangankan dengan istri, dengan orang lain Pak, kita tidak ngomong lebih 3 hari Pak, haram hukumnya Pak. Makanya kalau kita bermasalah dengan siapapun Pak, usahakan 2 hari kita langsung ngomong sama dia. Jangan sampai lebih daripada 3 hari. Karena kalau lebih daripada 3 hari, hukumnya adalah dosa Pak. Kenapa bisa dosa? Li khabari sahihi, karena ada hadis yang sahih. La yahillu li muslimin ayuh jara akhahu fauqa salasatin. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa tidak berbicara dengan saudaranya di atas 3 hari Pak. Jadi kita tidak ngomong dengan orang lain, dengan siapapun lebih daripada 3 hari, tidak halal Pak. Sama dengan apa? Haram dan berdosa. Wa fi sunani Abi Daud, bahkan tersebut pada hadis Abi Daud Pak, pada sunan Nabi Daud. Apa kata Nabi? Faman hajara fauqa salasin dakhalan nar. Siapa saja yang tidak berbicara di atas 3 hari dengan seseorang, dakhalan nara, dia akan masuk neraka. Ini apabila kita ketemu Pak. Apabila nggak ketemu tidak masalah, ya kan? Misalnya ada orang di media, kita nggak ngomong-ngomong, tidak masalah. Tapi kita berteman seperti biasa, sedikit ada masalah, kita tidak ngomong sama dia lagi. Kalau lebih daripada 3 hari, masuk neraka. Artinya, jika Allah tidak memaafkan kita, Pak. Tapi kalau Allah memaafkan, bisa saja kita terbebas daripada neraka. Maka kalaulah terjadi di antara kita sampai tidak ngomong mendendam lebih 3 hari, langsung kita bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan, Pak. Jadi apalagi dengan istri kita, Pak. Nah, walaupun demikian, in qasada bihi raddaha anil maksiyati wa islahi diniha jaza. Walaupun demikian, jika kita kasat dengannya cungom lebih 3 hari untuk menolaknya daripada maksiat dan untuk membaguskan agamanya, ini saya boleh. Rupanya istri kita sudah memang keterlaluan, Pak. Ya? Di samping dia kasar ngomong dengan kita, dia membelakangi kita, dia bermuka masam, tapi ada maksiat-maksiat yang lain yang ia lakukan. Sehingga sampai-sampai kita nggak ngomong sama dia lebih daripada 3 hari. Ini boleh, Pak. Tujuannya apa? Tujuan kita tarik dia daripada berbuat maksiat. Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa darabaha jawazan idraban ghaira mubarrihin wala mudamin ala ghairi wajhin wa maktalin in fadat darbu fi dhannihi walau bi sautin wa'asa. Dan boleh juga kita memukul istri, Pak. Pukulan yang tidak melukai dan tidak mengeluarkan darah. Dan bukan di atas wajah dan pada tempat-tempat yang mematikan.
Jadi ketika istri kita hendak nusyud, Pak, bermuka masam dan sebagainya, bertutur kata kasar dan sebagainya, kita boleh memukul dia, Pak. Tapi itu bukan pukulan siksa, tapi pukulan adab. Yani pukulan yang tidak melukai dan tidak sampai keluar darah. Dan juga kita pukul jangan pada mukanya dan pada tempat-tempat yang mematikan. Misalnya pada dada katakanlah. Di kepala katakanlah, itu mematikan, Pak. Jadi kita pukul di betis misalnya. Ya, di betis. Sama dengan kita misalnya mendidik anak, Pak. Ada anak kita yang nakal, laki perempuan. Ya. Kata Nabi, "Murru sabiyya bisolah li sab'in." Perintahkan anakmu untuk salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhu li isrin. Pukullah dia ketika dia berumur 10 tahun. Pukul bagaimana? Pukul yang tidak melukai dan tidak mengeluarkan darah, bukan pada wajah dan bukan pada tempat-tempat yang mematikan. Syarat inafadat darbu fi dhanni, apabila kita punya sangka bahwa pukulan itu punya faedah. Ketika ada tapuh hana faedah, baik pohli, kan kita cerai berdeng, ya kan? Nah, kita ceraikan saja dia kalau seperti itu. Tapi ketika punya faedah, ketika kita pukul, ya pukul saja dia, Pak. Walau bisiwatin, walaupun dengan cambuk, Pak. Walaupun dengan tongkat, boleh. Dengan cambuk, Pak. Tapi pada tempat-tempat yang bukan wajah dan pada tempat yang tidak mematikan. Kemudian ada nakal rawyani, ya, ta'innya pukulan dengan tangan ataupun dengan mandil, dengan sapu tangan, Pak. Dengan tangan kita ataupun dengan sapu tangan ketika kita memukul istri kita yang membandel. Kenapa kita sampai memukulnya? Binusuzin, dengan sebab dia nusud, dengan sebab dia sudah durhaka, Pak. Wa ilam yatakarrar, walaupun tidak mengulang-ulang durhaka. Satu kali dia durhaka, boleh kita pukul, Pak. Wa iskutu bizalika, dan gugur dengan demikian durhaka oleh giliran. Nah, jadi kita agak lagi pulang sama dia sebelum dia bertobat, Pak. Ya. Sebelum dia bertobat tentang durhakanya itu, nusuknya itu, kita tidak memberikan nafkah kepadanya dan tidak kita berikan gilir pulang ke rumahnya. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Wa minhu imtina'uhunna iza da'ahunna ila baiti. Kemudian sebahagian daripada nusyud atau termasuk durhaka adalah mencegahnya para istri apabila diundang oleh suami ke rumahnya, Pak. Misalnya kita bilang, nanti malam pulang ke rumah saya. Orang itu tak mau pulang. Jadi ketika istri kita undang ke rumah kita, dia pun tak mau, dia itu adalah nusyud durhaka. Walau lisyagaliha bihajatiha li mukhalafatiha, walaupun karena bimbangnya istri dengan hajatnya, dia punya hajat maka tak pulang ke rumah kita, tetap dia enggak durhaka. Kenapa? Karena mukhalafahnya si istri dengan suami. Artinya dia melawan, Pak, melawan suami. Jadi ketika dia melawan suami, enggak mau pulang ke rumah kita, dia merupakan istri yang durhaka. Walaupun demikian, Bapak sekalian, andai kata si istri itu ondor, Pak. Ya, ketika kita undang ke rumah dia ondor. Kenapa? Linahwi mardin, karena sumpama sakit. Sakit dia, Pak. Au kana zati qadarin, atau ada si istri itu orang-orang yang punya kedudukan. Nah, misalnya katakanlah istri kita camat, Pak. Orang kita rakyat biasa, kan biasa demikian, Pak. Istri kita kepala dinas, ya,
Bahkan istri kita presiden katakanlah. Orang kita bukan siapa-siapa. Istri kita orang punya kedudukan. Ataupun dia pemalu yang tidak berjasa keluar rumah. Ini saya tidak lazim akannya istri oleh ijabahnya suami. Nah, nanti malam pulang ke rumah saya, dia seorang pejabat, orang yang punya kedudukan. Ataupun dia pemalu Pak, jarang-jarang keluar rumah. Ketika itu si istri tidak wajib ijabah suami. Wa alaihi ayaksimalaha fi baitiha. Ketika itu wajib di atas si suami bahwa bergilir bagi istri pada rumahnya istri. Ya, timnatnya wajib rumahnya. Nah, itu bek sombong. Long kelako ke, bek sombong-sombong menan. Hai betul irot lah kolong, tapi long camat di kampungnya. Long camat di kecamatannya, don lah kolong. Kan? Ah, nyanana wajib wo, tapi tanya wajib wo bermurah. Ataupun dia pemalu Pak, orang-orang yang jarang keluar rumah, kita wajib pulang ke rumah dia. Nah, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menguasai perempuan betul. Tapi ada hal-hal Pak. Nah, ketika dia punya kadar, punya kedudukan, ataupun dia pemalu, kita wajib bermalam di rumah dia. Dan boleh bagi suami bahwa memberi pelajaran kepadanya ketika kita dimaki oleh para istri. Sedikit lagi. Ini penting. Ya asibi tolakin malam yastaufa haqqaha ba'da huduri waktihi wa in kana talaku raja'iyan. Qala Ibnu Rufah malam yakun sualiha bisualiha. Maksud seorang suami dengan menceraikan istri yaitu orang-orang yang tidak kita sempurnakan haknya sesudah hadir waktunya. Walaupun talak itulah talak raj'i, Pak. Misalnya begini, kita punya 3 istri. Malam Senin rumah si Fatimah, malam Rasa rumah si Ramullah, malam Rabu rumah Sainsya. Malam Senin kita di rumah si Fatimah, malam Selasa kita rumah si Ramullah, malam Rabu kita Sainsya, langsung kita ceraikan dia. Ih preh-preh tawo baji. Nyo malam baru mau sudah aje. Malamnya baru mau sudahnya. Malam tengah baklong. Waktu tu baji kata ceringu. Kata tak lelak ingu, nyan maksud lako. Tak lelak sah, tapi lako dosa duku-duku sekalian. Walaupun talak raj'i Pak. Ya, jadi sudah tiba waktunya pulang ke rumah dia. Kita belum menyempurnakan hak, kata cerai je tunggu. Kan terus lako yang tu kan. Nah, nyan lako yang demikian Bapak Anwar berdosa, tapi talaknya sah. Namun kata Ibnu Rufah, malam yakun bisualiha, selama tidak dengan mintanya istri. Nah, tapi kalau dia minta kita tidak berdosa Pak. Jadi ketika belum sampai gilir kepada dia, air cerai ke dia lu. Nah, coba tanya, oh baju itu malam kayak lagi cerai ku, dah cerai ju. Nah, perceraian yang seperti itu kita tidak berdosa. Jadi walaupun belum kita sempurnakan hak-haknya, namun dia sudah meminta kepada kita, maka tidak lagi berdosa menurut pendapat Ibnu Ruf'ah.